Ya sekali lagi ini kan berdasarkan pengalaman dan review ke kandang-kandang. Jadi kalau ada hal-hal yang kurang etis, kurang baik, ya akan saya perbaiki. Dan terima kasih sebenarnya ada yang berbagi menasehati, berbagi saling pengetahuan gitu kan. Ya mudah-mudahan saya ke depannya semakin lebih bijak, lebih baik. Salam ngarit pemirsa. Kali ini saya datang di shelter N2 TV lagi. Tujuannya saya ingin memperlihatkan ini. Ini kambing barusan didatangkan ini. Nih. Ini kambing bagus gitu kan, kambing besar yang punya anaknya 2 itu. Ini anaknya. Anaknya sehat-sehat, bagus-bagus ini. Baru umur sekitar 1 bulan. Akan tetapi ada beberapa kendala. Ini waktu dibeli, ini didatangkan dibeli ini kambingnya, indukannya kurus. Seperti ini keadaannya, kurus. Ini juga nih berdiri, ini kurang sehat lah. Ini belum dikasih obat cacing gitu kan. Ini nanti dikasih obat cacing lewat mulut gitu kan. Silakan mau yang kaplet, kapsul, tablet atau cair bisa. Terus kemudian nanti disuntik obat gudik, terus kemudian disuntik vitamin ini. Kalau anaknya sehat berarti indukannya sebenarnya bagus, susu produksinya bagus, tetapi ini hanya kurang makan. Perawatan lah, ini perawatan, makannya kurang. Karena indukan itu kalau mau produksi susunya bagus, makannya kurang, ini ya kurus kayak gini. Ini ujiannya peternak kan di sini nih. Entah karena sebab kerepotan, entah karena sebab cari rumput susah gitu kan. Ini intinya di situ. Ini kambing besar tapi jadi kurus, jadi kecil kayak gini nih. Ini kan sayang, padahal anaknya bagus. Berarti kan indukannya sebenarnya sangat baik memproduksi susu, sangat baik sekali. Terus kemudian ini pemirsa, saya ulas lagi berkaitan dengan silase daun singkong ya. Ini daun singkong, nanti saya buka, ini saya kasih contoh. Kalau buat silase itu ada pertanyaan kemarin, kambing itu kalau daun singkong bagusnya dijemur atau di seperti apa? Kalau yang seperti ini pemirsa, ini seperti ini. Ini saya kasih contoh aja ya. Biar semuanya biar daun singkong ini tidak membuat racun atau memabukkan buat ternak. Yang pertama, ini boleh dijemur. Kalau tidak disilase, boleh dijemur setengah hari. Terus kemudian setelah dijemur, baru taruh aja di tempat yang teduh gitu kan. Jangan langsung dikasih makan ke kambing. Besoknya nggak apa-apa, hari besok dikasihkan ke kambing nggak apa-apa. Terus kemudian kalau kemudian selain dijemur, maka cukup dilayukan di samping-samping rumah, diberdirikan kayak gini ya kan. Ngambil pagi ya besok sore buat makan nggak apa-apa, atau ngambil sore ya buat diselisihkan 1 hari lah, 1 hari besoknya dikasihkan makan nggak apa-apa. Kenapa harus berdiri? Karena kalau ditumpuk kayak gini, ini kan karena ditumpuk kan panas ya sifatnya, nanti cepet busuk daunnya. Jadi busuk, terus kemudian ini lepas dari batang gitu kan, warnanya hitam, jelek lah gitu. Jadi itu tidak bagus untuk kambing. Terus kemudian selain dijemur, dilayukan, ada yang cukup diginiin. Nih, cukup disimpan seperti ini. Ini cukup di sini. Disimpan seperti ini ya. Ini disimpan seperti ini. Ini besok ini cukup hanya ditutup aja. Tapi besoknya sudah dikasihkan ke makan kambing. Nggak apa-apa, aman. Besok, hari besok cukup ditutup kayak gini. Terus disiasati kayak gini, besoknya sudah buat makan kambing, aman itu.
Terus kemudian cara yang keempat, tadi 1, 2, 3 ya, 4. Yang keempat ini dibuat silase. Silase daun singkong dimasukkan ke plastik selama 7 hari tanpa dicampur apa-apa. Bisa selama 7 hari sudah jadi. Walaupun baunya ada bau-bau agak menyengat gitu ya, ya nggak masalah, cukup dibuka saja gitu kan. Pagi, kalau dibukanya pagi selama 7 hari kan, terus kemudian dibuka, nanti dibiarkan aja dibuka sampai 1 hari, terus biar baunya hilang lah ya. Nanti sore dikasihkan makan gitu, nggak apa-apa. 1 hari sudah cukup menghilangkan bau di sini, bau gas gitu. Boleh selain tanpa campuran juga bisa dikasih garam. Tujuannya dikasih garam apa? Kambing itu kan kalau dengan asin-asinan suka gitu kan, termasuk mengandung kalsium kan gitu. Terus kemudian dikasih garam untuk mencegah yang namanya jamur gitu kan. Ini bisa, ini dikasih garam. Kalau satu plastik tinggi 2 meter itu garamnya boleh 100 gram, boleh 200 gram, boleh 300 gram atau 400 gram boleh. Caranya gimana caranya ngasih garam? Dimasukkan ini aja, dimasukkan ke sini, terus kurang lebih 1 jengkal ditaburi garam, terus lagi ditumpuk lagi 1 jengkal lagi ditaburi garam, kayak gitu boleh. Selain itu ada yang dikasih E4 juga. E4 itu 4 tutup untuk 1 ember dimasukkan ke sini boleh. Tetapi kalau di sini rata-rata jarang fermentasian, itu jarang, paling banyak silase. Kalau mau dikasih ke kambing kayak gini, kita dengan trik membuat yang namanya konsentrat basah, konsentrat segar. Jadi silase sendiri, ampas singkong sendiri, DDGS sendiri, terus yang lain, bahan-bahan yang lain sendiri. Begitu mau dikasih makan ke kambing, baru kita aduk dengan dedak, dengan lain kita aduk jadi satu. Biar apa? Menjadi pakan segar gitu. Kalau cuman kayak gini dicampur kayak gini, ada bekatul dicampur di sini, garam, E4 dimasukkan ke dalam plastik itu ya, itu kadang-kadang kurang segar gitu, kurang segar. Lebih bagusnya kalau di sini seringnya adalah pencampuran ketika nanti mau dikasih makan ke kambing. Itu kalau untuk berkaitan dengan pakan yang namanya silase daun singkong. Kalau rumput belum ada metode yang bagus atau belum ada temuan praktek di lapangan rumput bisa disilase, belum ada. Rata-rata rumput itu jadi kuning, terus kambing nggak suka gitu. Itu rata-rata. Kalau ini bagus nih kambingnya nih, lihat kesehatan nih, saya pegang ya. Loh nih aduh lari-lari. Ini anaknya bagus. Kalau ini anak nih semuanya, lihat anak-anaknya itu. Yang sebelah sana juga ini agak gelap ya ini. Ini kalau kumpul semua rame ini, rame. Ini anak-anak yang lahir nih. Ini anak-anak yang itu, indukan yang ini nih, ini yang ini. Nah, terus yang ini anak 2, yang 1 di dalam, 1 di luar nih, saya ambilkan yang 1. Ini yang 1 nih. Ini betina semua ini. Ini betina semua. Ini indukannya. Saya masukkan lewat sini. Nah, ini. Itu anaknya 1 itu yang coklat. Terus ini lagi pemirsa. Ini ada kambing unik yang belum saya sampaikan. Ini nih, yang ini nih, kambing ini. Yang ini nih. Nah, ini kepala hitam. Hampir kata ngomong ya ini udah silang lah, PE Etawa dengan kambing Jawa Randu ini. Ini kalau di sini ya akhirnya ngomong PE pedaging lah ya. PE pedaging, ini silang dengan Jawa Randu. Uniknya di mana pemirsa? Uniknya itu kambing tersebut itu tidak mau makan rumput, tidak mau makan daun pisang, mau rambanan tidak mau. Maunya cuman daun singkong. Mau daun singkong aja. Kalau dikasih yang lain tidak mau. Ini sudah hampir
1 bulan di sini, 2 bulan ini, 2 bulan ini seperti itu, tidak mau selain daun singkong. Ini cukup unik, dia nggak mau sama sekali menyentuh yang namanya makanan-makanan seperti ini. Ini kan apa namanya, pelepah nih, pisang dipotong-potong kayak gini, dia nggak mau sama sekali. Tuh, dia nggak mau makan, mundur lagi dia. Dia nunggu diberikan makan daun singkong, baik itu silase maupun yang dilayukan itu. Nih kambingnya kan banyak, ini sudah ngumpul. Nih, ini yang kambing kemarin bermasalah indukannya dengan anaknya. Ini jadinya kayak gitu tuh. Yang kakinya patah ini, tapi sudah sembuh ini, kakinya patah nih. Ini kita dapat kakinya patah, tapi sudah sembuh. Caranya apa namanya, menyambungkan kaki patah itu cukup ditali dengan yang namanya apa namanya, sereh ya, sereh itu kita tali di tempat patah itu, kita bubuk itu kan, kita tumbuk terus kita tali. Dalam waktu setengah bulan dia sudah pulih itu sereh. Terus kemudian ini yang kemarin beranak itu di sana. Kalau yang ini sebentar lagi mau beranak ini. Itu paling kurang, yang warna hitam itu yang di belakang. Itu bentar lagi. Terus kalau ini masih hamil muda itu belum. Kalau ini yang ini sebentar lagi beranak juga. Terus yang ini anaknya nyumput di sini nih. Anaknya sukanya nyumput di sini nih. Nanti tak ambilkan di sela-sela kayu. Nih, anaknya di sini, anaknya jantan, punya anak 1 ini. Nih, anaknya sukanya tidurnya di sini, tempat yang paling aman menurut dia. Menurut aman, nyaman, terus hangat ini. Nah, ini indukannya. Aman, nyaman, hangat, ini indukannya. Ini baru kurang lebih 1 minggu. Ini 1 minggu, perkembangan bagus, tapi ini perkembangan cepat, karena memang rata-rata anak 1 itu perkembangannya cepat besar. Produksi susu indukannya sangat bagus. Ini indukannya sayang gitu kan. Terus ini nanti seperti yang kemarin akan dibuatkan kandang koloni lagi, ini ukuran 3x4. Terus kemudian yang ini ada pertanyaan kemarin itu berkali-kali, ini akan saya jawab. Kandang koloni itu pejantannya dicampurkan tidak? Dicampurkan, tidak dipisah. Terus kalau pertanyaan kedua, bagaimana kalau pejantan dan betina, ketika betinanya hamil, bunting gitu kan, pejantannya dipisah tidak? Tidak. Pejantan di sini, indukan ya di sini, mau bunting mau belum. Nah, selanjutnya untuk keterangan, kalau bunting bermasalah nggak dicampurkan, tidak dipisah. Pejantannya pasti tahu kalau kemudian indukannya bunting, pejantannya tidak mau mengganggu. Pejantannya hanya akan mau mendekati indukan yang belum kawin. Itu aja, mengganggunya cuman itu. Kalau yang sudah bunting tidak bakal menyentuh. Naluri secara alamiah seperti itu. Tetapi sekali lagi, kalau ada pejantannya nakal gitu, dengan indukan yang sudah hamil nakal, boleh dipisah. Boleh dipisah. Terus kalau ada indukan yang nakal, pada hamil serudukan, kalau takut ya dipisah, boleh yang paling nakal. Gitu kan. Rata-rata kalau koloni itu ya jantan dan betina campur, mau hamil mau tidak hamil dia campur di sini gitu. Nah, ini minumnya di sini nih, ini minumnya. Ini tanpa ada campuran garam, ini minum. Kambing nanti ke sini aja. Ini nanti ini rutin mengganti ini setiap hari. Karena kadang-kadang kan ada yang buang kotoran ya, sampai ke sini itu ada juga. Nah, terus kalau yang ini tetap sebagai difungsikan lahan keparan untuk anak-anak. Kalau indukan tidak, indukan tetap di kandang ya.
anak aja lari ke sana-sana. Terus kemudian ini pohon laos. Ini pohon laos. Ini dikasih makan ini untuk kambing. Sehat ini. Ini sebagai obat herbal, obat alamiah untuk makan, tapi di kambing bisa hangat di saat musim hujan, gitu kan. Ini kayak gini. Terus ini untuk pejantan atau betina yang sudah dipisah di sini, yang sudah besar, gitu. Terus ini pohon laos. Kalau indigo veranya habis dimakan semuanya sama anaknya semua. Di sini pun ini pejantannya. Ini ada pejantan, tapi ini pejantannya diikat kalau yang ini. Sebabnya kenapa ini diikat? Ini supaya tidak mengawini sebenarnya. Bukan karena nakal. Karena ini satu darah gitu. Jadi dia diikat aja biar, karena ini kan pejantan ini memang sudah produktif untuk buat ngawinkan gitu. Karena ini kambing kecil gitu kan. Kambing standaran. Tetapi kemarin juga indukan yang dere itu hamil karena ini. Nah, derenya ini minta kawin, padahal kawin sedara. Dia deketin pejantan. Pejantan ditali kayak gini aja sudah bisa ngawinkan sendiri. Sudah bisa ngawini dere, sehingga dere kemarin itu yang terjadi masalah itu kemarin beranak dalam 3 hari sampai 4 hari anaknya mati semua. 2 dere. Yang satu beranak 1, yang satu beranak 2. Mati sebab apa? Tetanus. Tetanus dia. Terus kadang kan kaku ya. Kaku sebelum mati itu kaku, lemes gitu kan, atau lemes atau tidak mau menyusui itu karena sebab penyakit sih sebenarnya. Kalau tetanus itu memang sejauh ini kayaknya, ini nanti tanya dengan dokter ya, dokter hewan, konsultasi. Kalau tetanus ini saya seinformasi sepengetahuan saya kayaknya sulit kalau sudah fatal seperti itu. Bisanya pencegahan. Kalau untuk indukan yang habis melahirkan ya disuntik vitamin gitu kan. Terus kalau bisa terus disuntik obat otot itu kan gitu, atau antibiotik ya, pencegahan lah. Kita karena bukan dokter hewan, kita hanya tebak-tebak gitu kan. Sejauh ini saya tanya ke teman-teman yang sudah ngalami, terus tanya ke teman-teman atau saudara saya yang sarjana peternakan atau teman sarjana peternakan, sebagai sharing lah, sharing keilmuan, sharing pengalaman apa, termasuk pemirsa semuanya. Peternak kalau yang ingin ternak kambing pemula, ini paling penting adalah perawatan kambing, kesehatan. Kedua paling penting adalah makan, sumber pakan. Untuk pemula kan biasanya ujiannya mencari rumput yang susah. Kalau harus pemula punya lahan banyak, ya bank pakan disediakan. Rumput odot, rumput pakcong, indigo vera. Karena kalau cuman odot aja setiap hari kambing itu bosan. Kambing itu bosan. Tapi kalau bervariasi, macam-macam tumbuhan kita campur setiap hari pakanan, itu kambing tidak bosen. Kalau satu jenis bosen terus, kambing itu sering bosen. Nah, untuk pakcong bisa, disilase bisa, untuk odot juga bisa, tapi dengan ya kadar airnya dikurangi lah gitu. Boleh itu, nanti dicoba cara membuat silase pakcong gitu atau iodot, asal kemudian kadar airnya bisa dikurangi, nanti bisa disilase, mudah-mudahan awet gitu kan. Kalau di sini rata-rata ya daun singkong. Kalau odot itu kan hanya sebagai tas campuran kalau di sini, bukan sebagai makanan pokok. Karena odot itu seringnya ya kambing bosan kalau seringan gitu. Kalau di sini ya lahan melimpah, areal sawit areal singkong banyak, jadi setiap hari tidak kehabisan daun singkong gitu kan. Ada yang dekat, ada yang jauh gitu kan. Karena nanam daun singkong ini di sini tidak musiman. Sekali lagi tidak musiman. Ya di sini tanam, di sana ada yang sudah tua, ada yang jadi bergantian terus, tidak habis gitu.
Terus kalau untuk pemula males ngarit, nggak punya kandang, punya modal, terus punya semangat, terus kemudian pengen buat kandang, pengen gaji anak kandang, ya untuk breeding indukan kalau bisa, breeding indukan 100 ekor, biar supaya bisa menggaji anak kandang. Karena kan gajian anak kandang itu kalau UMR itu pasti di atas 2,5 juta lebih gitu kan. Kalau cuman 10, 20 nggak ketemu, 30 nggak ketemu, 40 nggak ketemu, 100 minimal. Tapi ya sekali lagi anak kandang itu kan sudah disediakan lahan, sediakan pakan, tinggal ngasih-ngasih aja kan gitu. Kalau 100 ekor nyari ya nggak ada yang mau, nyari rumput maksudnya. Kemudian anak kandang juga ya harus yang cinta kambing, telaten, terus tekun gitu kan, bisa memahami kambing gitu. Karena kendalanya ya sekali lagi pakan disediakan, lahan disediakan, kalau anak kandangnya tidak perhatian ya tetap kurus kambingnya gitu. Ini yang perlu dipikirkan untuk teman-teman pemula semuanya kan gitu. Kalau mau penggebukan, kalau biar ketemu untuk pakai anak kandang ya minimal 200 ekor. Tuh minimal 200 ekor baru ketemu. Aman lah, betul aman lah, nyantai gitu. Kalau 200 ekor, kalau masih 100 ekor sendiri aja masih bisa nggak pakai anak kandang. Nanti sembari belajar, karena resiko-resiko setiap breeding maupun penggemukan pasti ada sendiri. Dan kendalanya pasti masing-masing setiap peternak. Tidak sama gitu. Perawatan, makan semua sama, tapi belum tentu perkembangannya sama gitu. Nah ini untuk pemula semuanya, salam ngarit, salam semangat. Sekali lagi saya belum bisa mewakili semua aspirasi, keinginan para peternak atau penyimak. Kalau ada hal-hal yang kurang etis akan saya perbaiki, berkaitan dengan tanya jawabnya ya akan saya perbaiki. Sekali lagi ini kemampuan dan model saya, walaupun ada sedikit yang tidak enak, belum bisa menjawab semua. Ya sekali lagi ini kan berdasarkan pengalaman dan review ke kandang-kandang. Jadi kalau ada hal-hal yang kurang etis, kurang baik, ya akan saya perbaiki. Dan terima kasih sebenarnya ada yang berbagi, menasehati, berbagi saling pengetahuan gitu kan. Ya mudah-mudahan saya ke depannya semakin lebih bijak, lebih baik, terus bisa menyambungkan semua aspirasi gitu kan, bisa objektif, bisa membela semuanya, semua keinginan para penonton gitu kan. Terima kasih sekali lagi, salam ngarit.